Halo sahabat, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia-Nya kita bisa menyusun materi perkuliahan yang satu ini, dan ini merupakan salah satu materi penting bagi teman-teman yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Namun tidak memungkiri juga buat teman-teman lain bisa bergabung untuk saling berbagi pengetahuan. Namun sebelum itu silahkan teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu. Kemudian kita share bersama jika materi ini dikira penting untuk pengetahuan Islam. Lalu apa sih itu ekonomi Islam? Nah, silahkan teman-teman bisa adu komentar. Nah, kalau yang tokoh satu ini teman-teman tahu enggak? Betul, itu adalah Monzer Kaf. Ia menjelaskan bahwa ekonomi adalah subset dari agama. Sehingga ekonomi Islam difahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari paradigma Islam yang sumbernya merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner. Kajian ekonomi Islam tidak dapat berdiri sendiri, tapi perlu penguasaan yang mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu pendukung serta ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai tool of analysis seperti matematika, statistik, logika, dan usul fikih. Lalu untuk tokoh yang satu ini adalah Abdul Manan. Ia berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami nilai-nilai Islam. Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap berdasarkan 4 bagian nyata dari pengetahuan, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Jadi, ekonomi Islam adalah bagian dari aktivitas manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dengan berpedoman pada syariat-syariat bersumber dari Quran dan Sunnah. Pemikiran ekonomi Islam terus mengalami perubahan seiring dengan tuntutan dan persoalan yang dihadapi. Sekalipun demikian, para pemikir dan pelaku ekonomi Islam tetap menyadarkan aktivitas mereka pada syariah yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebuah bentuk pemikiran ekonomi dapat ditelusuri dari akar munculnya pemikiran tersebut dan dianalisa dari kerangka pembentukannya. Oleh karena itu, untuk memahami persoalan pemikiran ekonomi Islam hingga dalam bentuknya yang variatif saat ini, maka dapat ditelusuri dari akar munculnya dan ditelaah dari sudut pandang kerangka pembentukannya. Nah, untuk mampu memahami pemikiran ekonomi Islam dengan segala bentuknya, maka tidak dapat dilepaskan dari tokoh-tokoh yang muncul dari masa ke masa. Atas dasar itulah Mimin kasih kuliah buat sahabat-sahabat semua tentang pemikiran tokoh ekonomi Islam secara periodisasi. Nah, jadi jangan lupa dan jangan lewatkan episodenya. Nah, periodisasi pemikiran ekonomi Islam. Yang pertama, kita bagi menjadi beberapa bagian. Ada part 1. Nah,
Ini tentang pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah. Lalu ada part 2 dan seterusnya. Sahabat bisa baca dengan sendirinya. Nah, itu sahabat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.